Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang saya hormati, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita berbicara tentang macam-macam mazhab. Pada kali ini akan kita lanjutkan tentang mazhab Sunni, karena di sini kita hanya akan berfokus kepada mazhab Sunni. Apa itu mazhab Sunni? Mazhab Sunni yang dikenal dengan mazhab Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Banyak pakar yang mendefinisikan tentang mazhab Sunni. Di antaranya, mazhab Sunni adalah mazhab yang berpedoman kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, di akhir nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ada yang menafsirkan di antara 73 golongan tersebut, satu di dalam surga dan 72 lagi dalam neraka. Teman-teman semuanya yang saya hormati, lalu mazhab apa saja yang termasuk ke dalam mazhab Sunni? Di kalangan jumhur di waktu itu lahirlah 13 mazhab, yang berarti telah lahir pula 13 mujtahid atau 13 pemikir di dalam Islam. Namun di antara 13 tersebut hanya 9 mazhab yang melembaga. Dan di antara yang 9 tersebut hanya 4 mazhab yang bertahan sampai saat sekarang ini. Di antaranya mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kenapa hanya 13 mazhab yang bertahan sampai saat sekarang ini? Yang melatar belakangnya antara lain, yang pertama, tidak dibukukan. Pendapat imam di waktu itu, pidato-pidato imam di waktu itu tidak dibukukan oleh murid-murid mereka, sehingga seketika para mujtahid meninggal, pendapat beliau sirna begitu saja. Yang kedua, sedikit pengikut atau murid mereka. Karena sedikitnya pengikut, perlahan-perlahan mulai hilang dan tidak berkembang. Lalu kenapa 4 mazhab itu bertahan sampai saat sekarang ini? Yang pertama, karena dibukukan. Pendapat-pendapat beliau dibukukan oleh murid-murid beliau sehingga bertahan hingga saat sekarang ini. Yang kedua, banyaknya pengikut-pengikut beliau. Banyaknya pengikut para imam yang terus bertambah dan bertambah sampai saat sekarang ini. Akhirnya mazhab tersebut bertahan hingga saat sekarang ini. Bertahan sampai saat sekarang ini. Lalu timbul sebuah pertanyaan, kenapa harus ada mazhab? Dan kenapa muncul 13 mazhab di waktu itu? Yang pertama, karena luasnya wilayah Islam. Karena luasnya wilayah Islam dan tak terjangkau oleh para mujtahid, maka muncullah para mujtahid di kalangan masyarakat. Yang kedua, jauhnya wilayah dari pemerintahan ibu kota. Karena jauhnya wilayah dari pemerintahan ibu kota, tidak terjangkau apabila ada permasalahan, tidak bisa dikadukan kepada ibu kota, maka muncullah para mujtahid di waktu itu, tempat mengatasi semua permasalahan. Lalu apa dampaknya mazhab dalam kehidupan? Yang pertama, fikih memiliki corak tersendiri. Terkadang di antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya terdapat perbedaan. Di antara yang satu contoh adalah wilayah yang sering panas, dan wilayah yang satu lagi adalah wilayah yang sering dingin. Dan ketika dua wilayah itu adalah sesuatu yang tidak sama, atau katakanlah itu berbeda, maka ulama atau para mujtahid memiliki corak tersendiri untuk menegakkan hukum Islam. Yang kedua, memiliki rujukan. Ketika kita hendak beribadah, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita memiliki rujukan sendiri.
Kita mau sholat, ini rujukannya. Kita mau berwudu, ini rujukannya. Ketika kita beribadah tidak memiliki rujukan, katakanlah di suatu saat nanti, ketika di yaumul mahsyar, kita ditanya, kenapa engkau melakukan yang salah? Lalu kita tidak memiliki rujukan, kepada siapa kita akan mengadu. Namun kalau kita memiliki rujukan yang pas, kita ada tonggak untuk berpegang. Lalu kenapa harus dengan mazhab? Lalu kenapa harus kepada mazhab? Lalu kenapa harus dengan mazhab? Karena ilmu yang kita miliki belum sampai kepada titel imam mujtahid. Kita boleh saja tidak bermazhab, asalkan ilmu yang kita miliki melebihi dari ilmu imam mujtahid. Contohnya kita hafal Al-Quran, kita hafal semua hadis, kita bisa mentafsirkan sesuatu, kita bisa segala-galanya dan melebihi ilmu imam mujtahid. Akan tetapi jikalau kita belum ada apa-apanya dengan mereka, ambillah tonggak, ambillah pegangan, ambillah sandaran dalam beribadah. Sekian dulu penyampaian kita pada kesempatan kali ini tentang mazhab sunni. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siapa imam mujtahid yang masih bertahan hingga saat sekarang ini. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.